Gus Samsudin disebut dukun yang berkedok ustadz, begini hukum mendatangi dan percaya dukun, kata Buya Yahya. Gus Samsudin tengah jadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di dunia maya. Gus Samsudin menjadi viral setelah praktik pengobatannya dibongkar oleh pesulap merah. Pesulap merah menyebutkan bahwa pengobatan gaib ala Gus Samsudin hanyalah trik atau tipu daya saja, sebagaimana trik sulap. Di antara praktik pengobatan yang dibongkar pesulap merah, yaitu seperti mengeluarkan paku dari dalam degan. Kemudian trik lainnya yaitu mengelurkan pusaka gaib dan paku dari tubuh pasien, menemukan benda gaib di rumah pasien, dan keluar asap dari tubuh pasien. Semua trik itu diungkap ke publik oleh pesulap merah. Bahkan yang lucu adalah keris petir, yang ternyata diperjualbelikan di toko online. Tak segan-segan pesulap merah menyebutkan bahwa orang model Gus Samsudin ini adalah dukun yang berkedok ustadz. Perselisihan antara Gus Samsudin dan pesulap merah pun terus memanas hingga saat ini. Bahkan berlanjut hingga ke ranah hukum. Lantas bagaimana hukum mendatangi dan meminta pertolongan pada dukun? Dikutip Bondowoso Network dari YouTube Al-Bahjah TV, Buya Yahya menjelaskan bahwa orang yang datang ke dukun, maka sholat orang itu tidak diterima selama 40 hari. Artinya dia datang ke dukun itu berdosa. Dosanya itu menjadi dosanya sendiri, kata Buya Yahya. Menurut Buya Yahya, jika seseorang yang mendatangi dukun lalu sholat, maka dia tidak dosa dengan sholatnya. Tetapi pahalanya tidak diterima oleh Allah. Yang repot, dosa karena datang ke dukun. Setelah itu tidak sholat. Dosa karena meninggalkan sholat, kata dia. Buya Yahya mengingatkan agar masyarakat tidak salah paham. Sebab gara-gara tidak diterima, kemudian tidak sholat selama 40 hari. Itu kan dengan manusia, kalau ngasih hadiah ditolak. Oh bukan, ini beda, dengan Allah, jelas Buya Yahya. Sementara sholat orang yang datang ke dukun tidak wajib dikoda, kalau dia tetap sholat setelah datang ke dukun. Sholatnya tetap sah kalau sholat dan tidak wajib dikoda, dia tidak dosa dengan sholatnya. Hanya itu dia tadi, pahalanya tidak ada, jelas Buya Yahya. Itulah penjelasan Buya Yahya tentang dosa mendatangi dukun. Kabar yang kedua. Deddy Corbuzier bela pesulap merah yang dilaporkan ke polisi, hei para dukun. Deddy Corbuzier memberikan peringatan kepada Persatuan Dukun Indonesia yang melaporkan Marcel Radival alias pesulap merah ke polisi. Anda bayangkan ya, hei para dukun, Anda bikin asosiasi, Anda kalau mau meeting bagaimana? Telepati, bakar dupa. Sindir Deddy Corbuzier kepada Persatuan Dukun Indonesia saat hadir di YouTube Findes, yang dikutip Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022. Selanjutnya, kata Deddy Corbuzier, sangat aneh jika para dukun yang merasa tersinggung dengan pesulap merah kenapa harus segala lapor polisi. Kan bisa nyatet, kenapa segala lapor polisi, polisi lagi pusing, ngapain lapor-lapor gituan, kata Deddy Corbuzier. Lantas, Deddy Corbuzier yang memang sejak awal membela pesulap merah menegaskan bahwa dirinya tak percaya dengan santet. Lo percaya santet nggak sih? Nggak, kata Deddy Corbuzier saat ditanya Desta. Diberitakan sebelumnya, Persatuan Dukun Indonesia melaporkan pesulap merah Marcel Radival ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Pesulap merah dianggap melanggar Undang-Undang ITE dan mencemarkan nama baik para dukun. Hal tersebut dibenarkan pihak Polres Metro Jakarta Selatan, bahwa ada laporan dari Persatuan Dukun Indonesia terkait kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Ia laporannya ada tanggal 10 Agustus tahun 2022, kemarin soal UU ITE, jelas Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Yandri Irsan kepada awak media. Kabar yang ketiga. Viral pesulap merah pukul guru kebal, ternyata tidak kebal. Video pesulap merah Marcel Radival memukul seorang guru kebal ternyata tidak kebal viral di media sosial. Video viral itu diunggah oleh akun Instagram @fakta.indo, Sabtu, 20/8. Pesulap merah vs guru besar perisai batin yang disebut memiliki ilmu mistis yakni laduni, tulis Fakta. Indo dikutip Viva, Minggu, 21/8. Dalam unggahan video itu memperlihatkan pesulap merah Marcel Radival sedang menguji seorang guru kebal dengan 3 kali pukulan. Tampak mereka berada di sebuah studio. Pesulap merah Marcel berhadapan dengan guru besar perisai batin yang memiliki ilmu mistis yang kebal dari pukulan.
Tampak mereka berada di sebuah studio. Pesulap merah Marcel berhadapan dengan guru besar perisai batin yang memiliki ilmu mistis yang kebal dari pukulan. Lalu pesulap merah ini memulai percobaan memukul perut guru tersebut dan berhasil mengenai perutnya meskipun si guru mencoba menahan dengan tangan. Percobaan pertama, tidak terbukti kebal. Harus ada niat, ujar si guru. Lalu Marcel siap-siap lagi untuk memukul. Ia pun melesatkan pukulannya ke perut guru dan lagi-lagi mengenai perutnya. Percobaan kedua, tidak terbukti kebal. Harus ada niat sedikit, jawab guru. Yang keras mukulnya, ujar seorang yang berada di dalam studio tersebut. Ini pukulan ketiga ya, ujar Marcel langsung memukul ke perut guru. Namun lagi-lagi upaya guru menahan pukulan tidak berhasil. Percobaan ketiga, tidak terbukti. Lalu si guru meminta orang lain yang diduga anak buahnya untuk memukul dirinya. Ia terpental sebelum dirinya mendekati guru. Dapat nih, ada sedikit niat, jawab guru memberikan klarifikasinya. Namun dalam unggahan video itu belum ketahui sosok detail guru yang memiliki ilmu kebal tersebut, waktu, dan lokasi kejadian di mana. Hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Kabar yang keempat. Ke rumah sakit udah telat pesulap merah ungkit trik pengobatan telur almarhum Olga Syahputra, sebut palsu. Sedang menjadi sorotan, pesulap merah mengungkit pengobatan yang dulunya sempat dijalani mendiang Olga Syahputra sebagai pengobatan palsu. Pesulap merah belakangan ini memang mencuri perhatian usai membongkar trik pengobatan Gus Samsudin di Padepokan Nur Zat Sejati. Pria yang juga dikenal dengan nama Marcel Radival ini menyebut, trik perdukunan yang digunakan Gus Samsudin adalah palsu. Lalu, baru-baru ini dia juga menyebut pengobatan alternatif yang pernah dijalani mendiang Olga Syahputra merupakan sebuah trik. Konon mendiang Olga Syahputra sempat berobat menggunakan telur. Itu bagian dari trik yang saya udah pernah bongkar juga, ujar pesulap merah melalui YouTube Cumi-Cumi pada Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2022, dikutip sosok ID dari Greatstar ID. Pesulap merah menyebut, karena dibohongi trik pengobatan itu, saat berobat ke rumah sakit, penyakit mendiang Olga Syahputra menjadi semakin parah. Buktinya pada saat itu dia ke rumah sakit udah telat. Penyakitnya udah semakin parah, kata dia. Marcel Radival berujar, pengobatan menggunakan telur yang dijalani almarhum Olga memang memberikan efek kesembuhan, namun sebenarnya tidak benar-benar sembuh. Dia cuma merasakan kesembuhan. Itu yang dinamakan placebo effect, ujar pesulap merah. Di mana dia merasakan sembuh doang tapi tidak benar-benar sembuh. Penyakitnya malah makin parah, kata dia. Pesulap merah lantas meminta agar publik mengambil pelajaran dari kasus mendiang Olga. Sampai akhirnya parah banget baru ke dokter dan udah terlambat, bebernya. Dia mengingatkan, saat merasakan sakit ada baiknya langsung berobat ke dokter, jangan ke dukun. Seharusnya memang dari kejadian itu masyarakat Indonesia bisa mengambil pelajaran. Sebaiknya kalau memang pengobatan ke dokter dulu, kata dia.